wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, adalah dosen tetap di Fakultas Bisnis Universitas Budi Dharma. Video pembelajaran ini digunakan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang disampaikan adalah mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum kita mulai, perlu disampaikan bahwa akuntansi manajemen itu adalah akuntansi manajerial, ya, bagian dari akuntansi yang memanage semua biaya-biaya perusahaan termasuk pengambil keputusan. Sehingga dalam pengambilan mata kuliah ini adalah syarat dari pengantar akuntansi dan pengantar manajemen. Jadi kalau di akuntansi, ya, mata kuliah ini mirip dengan subjek di cost accounting, tapi lebih condong kepada manajerial. Nah, tujuan mempelajari mata kuliah ini agar mahasiswa nanti pada saat lulus di lapangan bisa mengambil keputusan terutama dalam cost dan efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat dijaga margin dan profitnya dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi fokusnya adalah efisiensi biaya yang harus dijaga. Adapun capaian pembelajaran lulusan diharapkan mahasiswa setelah melewati mata kuliah ini bisa dan mampu mengambil keputusan yang penting, ya, tidak hanya bekerja, ya, untuk menghitung efisiensi, tapi dia bisa mengambil keputusan apakah biaya ini sudah efisien atau tidak. Kalau tidak, bisa mengambil keputusan bagaimana budget itu di-cut atau efisiensi atau revisi untuk anggaran, sehingga dalam perhitungan biaya dan harga jual bisa kompetitif atau bersaing dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, mampu memecahkan masalah, ya. Saat ini dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga diharapkan perusahaan yang bisa sustain adalah perusahaan yang bisa menjaga cash flow. Inilah bagian daripada akuntansi manajemen diperlukan dalam kondisi saat ini. Bisa menjaga cash flow dengan cara apa? Efisiensi biaya, mengeluarkan biaya yang perlu, yang tidak perlu di-cut atau di-pending, sehingga diharapkan perusahaan ini tetap bisa berjalan meskipun keadaan krisis. Yang ketiga, mampu melakukan riset akuntansi. Ini penting karena setelah kalian lulus atau sebelum lulus diharapkan bisa submit atau melakukan riset dan publikasi penelitian sebagai syarat untuk bisa sidang tesis atau menyandang gelar pasca sarjana. Capaian pembelajaran mata kuliah, ya, banyak lulusan sarjana bisa mencapai IPK yang bagus tapi tidak bisa berkomunikasi, itu kendalanya. Sehingga diharapkan mahasiswa ini selain lulus bisa diterima di lapangan di dunia usaha. Salah satu bagian daripada mereka yang bisa sukses dalam dunia usaha adalah mereka yang bisa diterima. Diterima artinya bagaimana bisa berkomunikasi, bagaimana bisa menempatkan diri, terlebih lagi dapat menjelaskan apa ide-ide atau tujuan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan, ya, cost efisiensi dengan cara apa? Ya, dengan cara misalnya merubah lampu ini dengan lampu LED supaya cost efisiensi. Tidak hanya bicara tapi didemonstrasikan, misalnya membandingkan dengan industri sejenis, ya, memberikan data-data. Itu adalah demonstrasi yang meyakinkan manajemen atau stakeholder dalam dunia usaha. Yang ketiga, mampu bekerja sama. Ini pun salah satu PR dari mahasiswa yang baru tamat, tidak bisa bekerja sama karena mereka harus mengejar nilai, ya, targetnya nilai. Sementara mahasiswa atau lulusan sarjana atau manajemen adalah mereka yang bisa menyiapkan kerangka. Ya, kerangka itu apa? Berarti dia siap dalam dunia usaha.
Kalau kerangkanya bagus, biar level 1 level, masuk lagi 2 level, 3 level, kerangkanya kuat tidak akan roboh. Ya, jadi itu yang fokus kita, ya, tidak hanya teori. Yang keempat, menunjukkan leadership. Ya, ini pun harus disiapkan sejak mahasiswa karena talent leadership itu dibentuk bukan di dunia lapangan, tapi dibentuk sejak kita belajar. Buku referensinya adalah dari Don Hanson, ya, dan beberapa referensi lainnya, dan juga case study yang kita bahas, terutama case study yang terkini, bagaimana dunia usaha bisa sustain, bisa bersaing, bagaimana juga kita bisa melihat terobosan-terobosan dalam dunia usaha. Itu yang kita akan diskusikan selama kita kuliah, jadi tidak hanya teori. Metode pembelajaran student centered learning, artinya mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran, dosen hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi diharapkan mahasiswa aktif mulai dari kelas, ya, bertanya, ya, juga di luar kelas mengeksplorasi data-data, mendapatkan informasi terkini mengenai dunia usaha, dan harus juga membaca karena jurnal-jurnal, informasi-informasi yang terkini itu yang harus diupdate. Kita tidak inginkan mendapatkan contoh case study yang sudah usang sementara tidak relevan pada saat ini. Dan kita juga berharap ada interaksi dan menggunakan teknologi, ya, baik nanti juga akan ada dipilih ketua kelas untuk diskusi pembagian kelompok kerja dan pengiriman tugas, ya, mencari kasus-kasus di YouTube dan mencari jurnal. Dan saat ini juga kita perlu sampaikan bahwa digitalisasi itu semakin dibutuhkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang efisiensi karena banyak tenaga kerja atau bagian atau departemen yang pekerjaannya itu bisa digantikan oleh teknologi. Ini bagian daripada akuntansi manajemen adalah efisiensi. Bukan berarti semua itu digantikan dengan teknologi, tapi akuntansi manajemen itu bisa mendesain artificial intelligence, bukan sebagai user. Ada pun bobot penilaian, ya, UTS, ya, 20%, UAS 40%, dan kuis juga ada dilakukan pada setiap pertemuan sebanyak 20% bobotnya, dan tugas untuk menambah nilai kalian dikasih nilai bobot 10%. Nah, itu adalah gambaran sebelum kita masuk kelas, ya. Semoga apa yang disampaikan dan aturan main, ya, kita bisa sepakati, ya. Di kelas ini harus aktif, ya. Di kelas ini juga harus kerjasama, ya. Dalam kelas ini tidak perlu disampaikan apakah ada yang bertanya, tapi jika ada yang mau bertanya silakan tunjuk tangan, ya. Jadi akuntansi manajemen ini bagian daripada modul atau subjek di akuntansi manajemen. Sekarang kita fokus pada konsep biaya. Kenapa ini dipilih? Karena biaya ini penting dalam perhitungan harga jual perusahaan. Kalau kita salah melakukan atau membuat parameter biaya, maka akan diabsorb biaya yang tinggi sehingga tidak efisien dalam melakukan usaha. Nah, job order case costing, ya, bagaimana kita melakukan akumulasi biaya berdasarkan pesanan. Jadi saat ini order itu bagaimana bisa semakin efisien, ya, tidak perlu banyak counter. Perbankan juga sekarang ruang tunggunya sudah tidak banyak lagi untuk bangku, sehingga biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau buku itu semakin efisien. Nah, kita juga melakukan pencatatan, jangan lupa, karena semua biaya itu harus dicatat dan akan di-charge menjadi overhead dan menjadi cost of goods sold. Pencatatannya bagaimana kita juga sudah mulai melakukan teknologi, ya, dengan digitalisasi, jangan sampai kita paperless lagi. Membuat kartu biaya saat ini, ya, kita juga harus efisien, ya, kode barang, ya, jangan lagi dengan manual, sudah pakai barcode, ya, sehingga barang keluar, barang masuk sudah tercatat dalam sistem. Dan penggunaan tarif overhead untuk hitungan biaya bersama-sama.
Jadi biaya ini ya harus ditetapkan standarnya atau parameternya ya. Misalnya kita membeli barang ya, suatu barang misalnya harganya 1000 US ya, kita catat tanpa kita membandingkan benchmarking berapa biaya tersebut dibandingkan dengan vendor atau supplier lainnya. Jadi perlu ada parameter. Jadi dalam akuntansi biaya itu ya, itu related kepada budgeting. Biasanya tiap tahun itu ada standar berapa kurs, berapa inflasi, ya biaya masing-masing barang itu ada standarnya. Kalau kita ada standar, berarti standar costingnya jalan, ya. Dan mengenali berbagai kartu jaya pesanan, ya. Jadi banyak pesanan itu yang tidak terdelivery, ya. Kita harus punya standar juga SLA apabila barang dipesan berapa lama kita kirim karena ada charge-nya. Ya, kalau misalnya barang itu telat kita kirim berarti perusahaan tersebut telat berproduksi, akan ada penalti daripada buyer di bulan tersebut. Jadi perlu ada SLA-nya. Ya. Jadi untuk job bonus ini merupakan suatu metode pengumpulan atau akumulasi biaya. Jadi akumulasi biaya, jangan sampai ada biaya yang tercatat. Nah, memang ada biaya yang tercatat, ya ada, ya karena apa? Dari human, ya, dari sistem, ya, itulah perlu dilakukan, ya, laporan bulanan sesuai dengan deadline, ya. Deadline itu H-3 supaya pada saat H-0 laporan tersebut sudah bisa disajikan, ya. Dan menentukan harga pokok. Jadi biaya itu kalau kita tidak kontrol, ya, akhirnya keluar harga jual yang tidak efisien, ya. Barang ini bagus tapi di lapangan itu tidak laku. Kenapa? Karena strategi postingnya yang salah, saudara, ya. Jadi kembali dikatakan bahwa konsep biaya penting di perusahaan supaya kita bisa kontrol, ya. Nah, bagaimana proses posting itu? Masing-masing company, ada company yang memberikan order by pesanan, ya, tidak selalu atau tidak kontinu. Contohnya apa? Ya, ada perusahaan yang kalau kita lihat penjualan sepi, tapi pada saat hari raya Idul Fitri dan pada tahun baru salesnya itu meningkat, berarti semua overhead loss kami tercover sama dia, ya. Jadi kita bisa lihat contoh, ya perusahaannya apa, contohnya Kampung Ramayana, ya, itu hari biasa itu sepi, tapi pada saat hari Idul Fitri orang banyak datang. Kenapa? Dia bisa sustain, ya karena targetnya hari raya, ya, dan orang-orangnya itu benar-benar targetnya adalah segmented, ya, tujuan produksi untuk memastikan pesanan, ya, pesanannya itu diyakinkan jangan sampai, ya, cancel, itu kan biaya kalau cancel. Pesan itu telat, itu biaya bagi produksi, ya. Yang ketiga itu yang sesuai dengan spesifikasi, ya. Nah, saat ini kami sedang memfinal handover dengan kontraktor, ya. Ada kerusakan yang dilakukan oleh pihak ketiga, kita minta kembalikan, ya. Ada dibilang bolehkah dengan spek ini? Ya, nggak bisa dong, karena kita belum final handover. Dikembalikan seperti semula dengan barang yang terpasang, ya. Itulah yang kita jaga supaya service quality kita bisa jaga. Nah, dasar produksi atas dasar order, ya, by order, ya. Jadi makanya dalam perusahaan itu masing-masing marketing itu punya target, ya. Target itu dilakukan sebagai apa, ya? Market potensial, ya, buyer potensial, semuanya itu, ya, dicatat sehingga perusahaan ini harus mencatatkan raw material itu sebanyak apa, ya. Nah, kalau kita alurnya, ya, sebelum kita keluar sales, ya, ada namanya harga, gitu, ya. Kalau nggak ada harga, gimana mau bayar? Ya, suatu hari perusahaan presentasi di tempat kita, ada namanya mesin atau teknologi yang bisa mengecek jalan tol itu dengan satu orang dan satu kendaraan, ya. Dibilang lebih efisien, Pak, karena kalau yang perusahaan itu dengan manual dibongkar belum tentu benar, ya. Dibongkar cuma 10 mili, Pak, tapi retakannya itu 1 meter. Dengan teknologi itu bisa dapat kedalamannya itu maksimal. Nah, kita tanya berapa harganya, belum keluar. Nah, ya, karena belum keluar kita nggak berani, ya.
memberikan dia suatu penawaran, ada harga ada barang, itulah teori yang ada di pasaran ya. Kalau nggak ada harga nggak ada barang ya, siapa yang berani nawar ya. Dan harus dicatat, itulah gunanya penjurnalan ya, jangan sampai lupa catat. Apakah terjadi? Sering terjadi saudara ya. Kenapa? Human itu tidak tertib. Itulah gunanya akuntansi manajemen untuk menganalisa biaya bulan ini berapa, bulan depan mau naik, apa yang salah ya. Rupanya ada order yang tidak dicatat, kelupaan ya, dan atau lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kenapa? Ada yang kelupaan dicatat. Itulah kita harus analisa sehingga trennya itu kita harus lihat adalah catatan yang wajar ya. Sehingga kalau kita melakukan tersebut, COGS kita semoga bisa bersaing di pasaran ya. Karakteristik pengumpulan biaya produksi untuk berproses ya. Jadi semua overhead harus dicatat, termasuk juga tenaga kerja saudara ya. Tenaga kerja sekarang bagaimana nih ya? Ada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari karyawan magang ya. Dia perlu ya, setelah magang selesai perpanjang lagi ya. Itu adalah bagian daripada perusahaan bagaimana bisa optimize manpower, karena pekerjaannya hanya pekerjaan sementara ya. Ada pekerjaan juga yang dilakukan dengan outsourcing ya, lebih murah ya. Jadi kita lihat sekarang saudara ya, banyak pekerjaan yang ada di luar negeri tapi perusahaannya di Indonesia ya. Suatu hari call center menjawab selamat pagi, tapi direknya Malaysia ya. Kenapa di sana? Lebih efisien, hardware-nya di sana ya. Di sana juga ada namanya tenaga kerja untuk pelayanan solusi seperti apa ya. Ketimbang orang direkrut di sini ya, ekspatriat dibayar berapa gitu. Tapi kalau pabrikannya di sana ya, kita sebagai cabang itu lebih efisien. Ini saudara, kembali untuk akuntansi manajerial ini diperlukan cost efisiensi ya. Jadi kalau kita melihat perhitungan dengan pokok di sini, biaya ini sangat berperan penting karena jumlah harga pokok itu yang namanya akumulasi biaya itu harus benar-benar efisien ya. Nah, kita juga perlu job order sheet untuk mencatat ya, mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan ya. Jadi untuk barang jenis A berapa job order sheet untuk barang A sehingga keluar harga seperti X misalnya. Untuk barang B job order sheet beda lagi karena serinya beda sehingga harganya beda dengan barang A. Begitu dengan barang C, job order sheet beda lagi. Itulah kita lihat kenapa perusahaan itu menjual produk berdasarkan seri atau kategorinya. Misalnya mobil Avanza ya, ada seri X ya, ada seri E ya, ada special edition ya. Job order sheet-nya beda-beda sehingga itu mempengaruhi harga. Nah saudara, sekarang kita masuk dalam teknologi, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau dulu kita pakai kartu stok, masing-masing rak itu dicatat kartunya ya, tapi sekarang tinggal barcode ya, sudah tercatat barang ini keluar, barang ini masuk, barang ini sudah minimum inventory harus dibeli ya. Itu adalah teknologi yang harus dilakukan. Dengan teknologi ini kita bisa bayangkan berapa manpower bisa dioptimalkan ya. Karyawan gudang, karyawan pembelian ya, mungkin bisa dipangkas ya. Hari ini di Taiwan ada berita kurang lebih 10.000 kalau nggak salah ya, dari birokrasi pemerintah dipangkas ya. Tujuannya apa? Supaya birokrasi itu semakin singkat, biayanya efisien, dan sehingga investor datang ke Taiwan cepat dapat izin untuk berusaha. Itu saudara ya. Jadi kita lihat begitu pentingnya biaya ya. Negaranya memikirkan biaya ya. Jadi investor memikir, saya ke Indonesia, Taiwan atau Malaysia. Ke Taiwan satu meja sudah bisa putus izin ya, karena dipangkas semua. Dulu misalnya Ibu Meta, Ibu Meli, Pak Sutadi, satu meja seminggu 3 minggu beres. Tapi yang duanya itu dilempar, cuma
cuma satu, dia mengambil keputusan untuk 3 bagian. Jadi saudara ya, jadi kalau cost efisiensi itu meningkatkan daya saing. Di perusahaan pun ya kita lihat ya, suatu hari saya jalan ke BCA, saya ke BCA mau transfer nyari slip. Slipnya mana habis? Pak, sekarang pakai slip dulu. Ya, saya aja nih intelektual ya, tapi jarang ubah ya. Download dulu pas nanti transfer. Ya, artinya apa? Dia nggak nyetak lagi slip. Ya, saya nggak perlu ngantri. Ya, saya cuma masuk counter, slip, send, dipanggil. Gak mau masuk dulu. Ya, oke Pak, selesai. Ya, seperti saudara ya, jadi bagaimana kita memangkas pekerjaan supaya biaya kita efisien. Ya, jadi biaya itu semua tercatat. Ya, jangan sampai yang dicatat itu pada saat kita membuat laporan keuangan, apalagi kita TBK, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, kok harga kita kemahalan. Jangan kita klaim, gua kan lebih bagus. Ya, tapi sekarang orang pilihannya pas tadi, yang murah atau yang mahal, Pak? Pilihan apa? Untuk memutuskan membeli barang. Pasti yang murah. Nah, murah kan. Masalah kualitas nomor 2, kita lihat garansi kan? Gitu loh ya. Itulah sekarang dia, berarti namanya kita ngomong cost leadership dengan cara apa? Cost efisiensi. Ya. Nah, kita juga sekarang lihat banyak robot berpekerjaan ya. Suatu hari saya telepon adik kelas saya, ya, perusahaan Jepang. Ya, saya katakan anak saya mau magang. Apa Pak? Akuntansi. Wah, jurnal udah pakai robot Pak. Bayangkan maksudnya. Jurnal udah pakai robot Pak. Sehingga akuntansi S1 dari UGD harus dikasih tahu. Lulus tidak hanya jago akuntansi, tapi harus jago juga komputer. Ya, jadi robot itu sekarang di dunia usaha sudah benar-benar dilakukan. Ya, jadi bagaimana kita beli barang dicatat apakah hutang atau cash, lebih untung cash atau hutang, kita putuskan. Ya, orang yang lebih sering hutang dibanding cash. Kenapa? Dia bisa putar, dia bisa mendapat pagu untuk pinjaman. Ya, nah jadi untuk semua biaya itu dicatat sehingga prosesnya itu ya di-charge kepada factory overhead. Factory overhead ya kita nanti posting lagi menjadi COGS. Itulah ukuran bagaimana perusahaan kita bisa bersaing dalam industri sejenis di lapangan. Ya, jadi biaya overhead itu tenaga kerja langsung, ya, listrik, ya, air, semuanya kita hitung. Apakah efisien? Ya, jadi kami ingin merubah air tanah dengan air PDAM karena banyak orang-orang ibadah, ya. Tapi diingat jangan sampai itu air lupa matiin sehingga kita jutaan, ya. Jadi kembali jurnal pencatatan penting. Kalau bisa kita gunakan teknologi, ya. Jadi pada proses akhir pun kita lihat berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya overhead, berapa biaya bahan baku, apakah efisien atau tidak, ya. Nah, jadi itu saudara, ya. Jadi ini adalah mata kuliah bagian dari akuntansi manajemen yang tujuannya adalah efisiensi biaya, dan biaya itu berupa hal yang penting sehingga kita harus bisa membuat konsep pengontrolan dan pencatatan. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya silakan. Ya. Bagaimana cara perhitungan tarif BOP pada pesanan? Ya, jadi kembali ya, biaya overhead itu masing-masing produk kita beda-beda, ya. Jangan sampai sudah kita tetapkan biaya overhead untuk produk A, tapi nambah. Kenapa? Ada namanya cancel, ya. Ada lagi nambah, ada namanya komplain, ya. Jadi biaya itu sebaiknya dibuat standar, ya, standar cost-nya, ya. Jadi jangan sampai kita membuat metode yang berbeda, ya. Bisa juga ada positif cost of market whichever is lower, ya. Boleh yang murah, tapi pasar bebas, ya. Dan mungkin agak lama. Ketika kita patok aja bulan ini harga barangnya sekian, ya. Tiap bulan kita review, ya. Jadi masing-masing perusahaan beda penerapannya, ya. Different company
different opinion, different population. Ya, Ada Pak. Ada tadi. Mau tanya Pak, tadi Bapak di slide ada biaya tenaga kerja langsung Pak BTKR. Nah itu apa saja Pak ya biaya tenaga kerja langsung? nah biaya tenaga langsung itu gaji pokok, tunjangan, ya, semua yang menempel pada tenaga kerja, ada juga lembur, ya. Namun itu pos yang diadakan bukan berarti semua ditanggung, Pak. Ya, lembur itu perlu nggak bebas, perlu nggak setiap karyawan, ya. Dan fasilitasnya pun seperti apa, ya. Kembali standar dari perusahaan perlu ditetapkan, Pak. Jadi itulah. Jadi orang HRD itu punya standar, kita sebagai apa itu sebenarnya harus menganalisa. Terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi, ya kita akhiri kelas ini. Nanti WA group dibuka oleh ketua kelas, kita akan sampaikan tugas-tugas dan diskusi untuk minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih.